Perkenalkan, nama saya Jenisa Putri Dianira dengan NIM 210405500003. Saya dari jurusan Pendidikan Khusus Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video ini saya akan membuat penjelasan tentang organ-organ bicara dan organ artikulasi pada manusia. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bina Bicara dosen pengampu Bapak Dr. Mustafa MSI dan Ibu Wiserti Aryastuti SPD MPD. Baik, langsung saja penjelasan mengenai organ-organ bicara dan organ artikulasi pada manusia. Yang pertama, organ yang paling penting yaitu organ pendengaran, yaitu telinga. Nah, fungsi telinga ini untuk menangkap bunyi ataupun suara yang diterima oleh telinga. Selanjutnya, organ mulut. Nah, organ mulut di sini berfungsi untuk memproduksi suara. Nah, organ bibir berfungsi untuk menutup rongga oral selama proses makan dan minum. Nah, bibir berperan memproduksi bunyi bila-bila seperti M, B, dan P. Selanjutnya, organ faring. Nah, faring ini memiliki peran dan kerja dalam bahasa untuk mengatur pernapasan yang akan membatasi intonasi untuk setiap bunyi dan huruf yang dikeluarkan dari kerongkongan. Nah, selanjutnya itu ada vocal cords. Nah, yang berfungsi untuk menghasilkan ucapan. Nah, dengan vocal cords ini bergetar ketika kita mengeluarkan udara dari dalam paru-paru dan terjadi penurunan tekanan sehingga membuat nada yang dihasilkan itu berbeda-beda. Selanjutnya ada organ lidah. Nah, dengan kelenturan lidah akan memudahkan seseorang dalam melakukan pengucapan kata dan bunyi. Begitupun sebaliknya, jika kaku, maka akan mengalami kesulitan. Nah, lidah ini bekerja sama dengan bibir dan gigi, dimana untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan akan mudah dipahami oleh pendengar. Nah, selanjutnya ada organ epiglotis esophagus atau saluran cerna. Nah, epiglotis esophagus ini memiliki fungsi menutup saluran nafas saat makan sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, saluran cerna ini berfungsi juga untuk membantu makanan masuk ke dalam perut dengan gerakan peristaltik saat menelan. Peran epiglotis yaitu menciptakan bunyi onomatope seperti ka, cika, cika, cika. Ya, bunyinya seperti itu dihasilkan oleh saluran cerna ini atau epiglotis. Dan juga sebagai epiglotis ini berfungsi sebagai pengatur jeda pada saat seseorang berbicara. Ya, kemudian organ berikutnya itu dimana ada rahang. Nah, rahang ini yang akan mengatur kerja dari ketiga organ seperti bibir, lidah, gigi. Nah, untuk dapat bergerak dan berguna memproduksi bunyi-bunyi vokal. Nah, di mana bunyi vokal itu seperti A,
I, U, E, O. Baik, sekian organ-organ bicara dan organ artikulasi pada manusia. Nah, selanjutnya itu proses berbicara pada seseorang, di mana proses bicara ini melibatkan beberapa sistem dan fungsi tubuh. Dengan melibatkan sistem pernapasan, pusat khusus pengatur bicara di otak dalam korteks cerebri. Nah, pusat respirasi di dalam batang otak dan struktur artikulasi. Nah, resonansi dari mulut serta rongga hidung. Nah, untuk menyempurnakan proses percakapan, pada setiap percakapan diperlukan aktivitas otot. Bagian penting dalam percakapan dan bahasa adalah cerebral cortex yang berkembang sejak seseorang lahir dan memperlihatkan perbedaan dalam atau pada orang dewasa. Nah, dari perbedaan ini memperlihatkan bahwa pengalaman fonetik dalam hal yang perlu untuk perkembangan area pusat saraf dalam sistem percakapan. Nah, proses bicara dihasilkan oleh getaran vibrasi dari pita suara yang dibantu oleh aliran udara dari paru-paru. Sedangkan bunyi dibentuk oleh gerakan bibir, lidah, dan palatum atau langit-langit. Jadi untuk proses bicara diperlukan adanya koordinasi sistem saraf, motoris, dan sensoris, di mana organ pendengaranlah yang sangat penting. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa terdapat dua hal dalam proses terjadinya bicara, yaitu ada proses sensoris dan motoris. Nah, pada aspek sensoris ini meliputi pendengaran, penglihatan, dan rasa raba yang berfungsi untuk memahami apa yang didengar, dilihat, dan dirasa. Sedangkan aspek motorik ini meliputi mengatur laring, kemudian alat-alat untuk artikulasi, tindakan artikulasi, dan laring yang akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan suara. Jadi, untuk proses berbicara diperlukan koordinasi sistem saraf, motoris, dan sensoris. Nah, untuk pada sisi lainnya, dilihat dari aspek isi, berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud atau ide, pikiran, dan isi hati seseorang kepada orang lain menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari satu sumber ke tempat yang lain. Ya, baik, sekian video penjelasan saya mengenai organ-organ bicara dan organ artikulasi pada manusia serta proses berbicara pada seseorang. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.